Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 340. Nama gadis itu adalah Helen Montana. Dia adalah putri dari paman Boris Montana. Boris Montana adalah si pemilik warung makan tempat dia pergi bersama Nara dulu. Saat pertama kali tiba di kota Carson, dia tinggal bersamanya sebagai tetangga. Helen 2 tahun lebih muda dari Reva. Saat itu dia selalu suka mengikuti Reva kemana-mana. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi seorang gadis yang langsing. Hanya saja, apa yang dia lakukan di sini? Wanita itu seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia sangat marah, "Kau sudah buta ya? Memangnya kau tidak melihat aku di sini sehingga menabrak aku?" Helen meminta maaf terus-menerus, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar minta maaf." Dengan marah wanita itu berkata, "Apa gunanya meminta maaf? Memangnya kau tidak punya mata? Kau tahu tidak berapa harga gaunku? Memangnya cukup dengan meminta maaf saja? Tidak usah banyak omong. Cepat ganti." Suara Helen bergetar, bagaimana jika aku membantumu membersihkannya?" Wanita itu semakin marah. "Apakah kau tahu apa yang dinamakan dengan kemewahan? Kau telah menumpahkan anggur merah di atasnya. Pakaian ini sudah tidak ada harganya lagi. Aku tidak ingin banyak omong denganmu, pakaian ini harganya $170.000. Kau bayar sekarang juga, kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu." Helen langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pakaian seperti itu ternyata sangat mahal sekali harganya. Dengan cemas Helen berkata, "Kakak, pakaian ini kan masih bisa dipakai setelah dicuci." Wanita itu berkata dengan marah, "Kentut. Barang-barang mewah seperti ini mana ada yang dicuci?" Orang-orang di sekitar mereka juga bergumam dengan suara rendah, melihat penampilannya itu, "Aku rasa dia juga tidak mengerti apa yang dinamakan dengan kemewahan. Dari mana gadis ini berasal? Dia berpakaian dengan sangat buruk. Bagaimana mungkin bisa ada orang seperti ini yang datang ke acara penting seperti pertemuan pertukaran medis ini?" Helen tersipu dan berkata dengan suara rendah, "Kak, barusan aku hanya berdiri di sini dan tidak bergerak, kau sendiri yang melangkah mundur dan menabrakku. Kau tidak bisa menyalahkanku." Wanita itu langsung mendelik, "Maksudmu kau ingin menyalahkanku? Oke, bagaimana jika aku meminta satpam untuk menunjukkan video CCTV-nya? Kita lihat siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas hal ini." Wajah Helen seketika berubah dan dengan cepat dia berkata, Tidak perlu. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang." Wanita itu berteriak dengan marah, "Karena kau tidak punya uang lebih baik panggil polisi saja. Kau bisa mendekam di penjara. Bagaimanapun juga kau harus menebus kesalahanmu." Seorang wanita di sebelahnya mengangguk-angguk, "Ya benar. Ada aturan tak tertulis di kalangan masyarakat ini. Jika kau telah melakukan kesalahan maka kau harus bertanggung jawab. Jangan pikir bahwa dengan menangis dan berpura-pura menyedihkan akan membuat orang merasa kasihan dan simpati kepadamu. Itu hanya akan semakin menunjukkan bahwa kau tidak bertanggung jawab. Aku sudah sering melihat orang-orang seperti kalian. Apa yang kau katakan dan apa yang kau lakukan di belakang itu dua hal yang berbeda." Kelihatannya menyedihkan tetapi sebenarnya tidak tahu seberapa kelamnya hatimu. Orang seperti kalian ini sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati." Helen sangat panik sehingga dibuat hampir menangis. "Kak, aku datang ke sini karena ada hal penting. Bagaimana kalau aku ganti uangnya? Setelah aku selesai dengan urusanku di sini, aku pasti tidak akan berhutang apapun kepadamu." Wanita itu langsung menggelengkan kepalanya, "Tidak, beri aku uangnya sekarang atau aku akan memanggil polisi. Hanya 170.000 saja. Kau tidak mungkin tidak memilikinya, kan? Sudah zaman apa sekarang,
Masa kau sama sekali tidak punya 170.000 dolar? Jangan-jangan kau ini seorang pengemis ya? Pengemis-pengemis profesional di jalan itu saja punya kartu bank yang isinya ratusan ribu dolar. Orang-orang di sekitar mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka uang 170.000 dolar itu hanya uang jajan saja. Tidak ada yang mempedulikannya. Helen meneteskan air matanya, "Kak, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku akan memberikannya kepadamu nanti, bolehkah?" "Aku sudah bilang tidak boleh." Wanita itu sangat marah. "Sudahlah, aku tidak mau berbicara lebih banyak lagi denganmu. Panggil polisi saja." Wanita itu lalu mengeluarkan ponselnya. Saat Helen melihat ini, dia langsung berlutut di lantai dengan bunyi gedebuk. "Kakak, anggap aku mohon kepadamu. Aku benar-benar sedang terburu-buru. Aku ingin menyelamatkan orang. Tolong beri aku sebuah kesempatan. Aku pasti tidak akan lari dari hutangku." Semua orang di sekitar itu langsung tercengang. Tak ada yang menyangka bahwa Helen akan tiba-tiba berlutut. Bab 341. Segera setelah itu semua orang mulai berbicara dengan riuh rendah lagi. "Jadi orang itu harus punya harga diri. Masa kau berlutut hanya untuk masalah sepele seperti ini, kau tidak menginginkan harga dirimu lagi? Iya, ini kan hanya uang yang sedikit saja. Apa masalahnya? Berlutut itu hanya kepada orang tuamu bukan kepada orang lain, kan? Kalau menurutku, mungkin wanita ini biasanya juga tidak punya harga diri. Kalau tidak bagaimana mungkin bisa sembarangan berlutut seperti itu? Berlutut, hehehe, ingin menggunakan trik ini untuk menghindar dari tanggung jawab. Memangnya dengan berlutut kau sudah tak perlu membayar lagi?" Seorang wanita yang tampak kejam bahkan berteriak, "Jangan percaya, dia hanya ingin mendapatkan simpati kalian. Kau suruh dia bayar kalau tidak laporkan saja ke polisi. Kami semua akan membantumu bersaksi." Wanita itu mendengarkan semua ucapan orang-orang di sekitar mereka. Karena merasa didukung dia bahkan merasa lebih bangga lagi, "Aku tidak akan terjebak dengan trik dia. Berikan uangnya sekarang atau aku akan lapor polisi. Kau berlutut juga tidak ada gunanya." Ekspresi Reva berubah menjadi dingin dan dia berjalan mendekat. Pada saat ini ada beberapa orang yang datang ke tempat itu dengan dipimpin oleh manajer rahasia yang bertanggung jawab atas lokasi acara tersebut. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya manajer rahasia. Wanita itu segera menceritakan apa yang baru saja terjadi dan akhirnya dia berkata, "Jika dilihat dari penampilannya, sepertinya dia juga bukan salah satu dari undangan di sini. Aku sarankan Anda untuk memeriksanya apakah dia memiliki kartu undangannya." Manajer rahasia menatap Helen dan berkata, "Halo, tolong tunjukkan kartu undanganmu." Wajah Helen memerah, dia meremas ujung pakaiannya dengan kedua tangannya dan tak dapat berbicara. "Aku memintamu untuk menunjukkan kartu undangannya," ujar manajer rahasia dengan suara yang lebih kencang, "jika tidak, aku akan memanggil polisi. Masuk ke sini tanpa izin bisa dianggap sebagai pencurian." "Tidak, seru Helen, aku masih omong kosong apa, cepat panggil polisi," ujar wanita itu sambil memaki, "Sekali lihat aku langsung tahu bahwa orang ini licik. Dia pasti seorang pencuri." Semua orang di sekitar tempat itu juga ikut berteriak, "Ya, panggil polisi saja. Bagaimana bisa orang seperti dia masuk ke tempat mewah seperti ini? Seret dia keluar agar tidak mengotori tempat ini." Wajah manajer rahasia tampak muram saat dia mengeluarkan ponselnya. Dan tiba-tiba Helen bangkit dan melarikan diri. Beberapa satpam itu segera mendorongnya ke lantai dan wanita itu bergegas menghampiri dan menamparkan wajah Helen. "Dasar jalang, mau lari. Aku sudah menduganya sejak awal bahwa kau pasti bukan orang baik-baik. Kau pikir dengan melarikan diri kau tak perlu bayar lagi? Aku kasih tahu, jangan mimpi, aku akan menghajarmu sampai mati." Wanita itu lalu mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan meraih lehernya. Dan sebelum wanita itu bisa memahami apa yang terjadi dia telah diangkat ke samping.
Segera setelah itu sebuah kaki ditendangkan ke perut bagian bawahnya dan wanita itu ditendang ke lantai. Reva yang melakukannya. Lalu dia menghampiri Helen dan menatap satpam itu dengan dingin, lepaskan orangnya. Melihat ini, manajer rahasia tertegun sejenak dan berkata, Tuan ini adalah. Aku katakan sekali lagi, Reva berkata dengan dingin, lepaskan orangnya. Manajer rahasia sangat marah, Tuan, aku tidak peduli siapa sebenarnya dirimu. Tetapi dengan menghajar orang apalagi meminta kami untuk melepaskan pencurinya ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Reva mencibir, tiba-tiba dia meraih leher manajer rahasia dengan punggung tangannya, mengangkatnya lalu berteriak, sekarang sudah mungkin belum. Saat beberapa satpam melihat situasi ini, mereka segera bergegas, lepaskan manajer kami. Reva tidak melepaskannya alih-alih dia malah meninju dan menendang mereka. Dengan cepat dia telah merobohkan semua satpam yang ada di sana. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu langsung tercengang. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa Reva memiliki kemampuan yang luar biasa. Reva melemparkan si manajer rahasia itu ke samping lalu menarik Helen ke belakangnya. Dia berkata dengan lembut, apakah kau baik-baik saja? Helen menangis dan berkata dengan suara gemetar, Kak Reva. Reva tersenyum. Manajer rahasia langsung berdiri dan meraung, beraninya kau menghajar orang di sini. Apakah kau tahu siapa aku? Bab 342. Reva berkata dengan dingin. Aku tidak perlu tahu siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa ini kesalahan kalian sebagai pria-pria gagah yang menindas seorang gadis kecil. Manajer rahasia berkata dengan marah. Dia adalah seorang pencuri. Kami hanya menangkap seorang pencuri, apa masalahnya? Reva bertanya balik, bagaimana Anda membuktikan bahwa dia adalah seorang pencuri? Manajer rahasia, dia tidak punya kartu undangan jadi dia menyelinap masuk. Bukankah ini namanya pencuri? Reva langsung berkata, dia datang bersamaku. Ini. Manajer rahasia tak bisa berkata mereka yang memiliki kartu undangan memang bisa membawa orang lain masuk. Manajer rahasia masih tetap mengoceh, kalau begitu. Kau juga tidak bisa sembarangan menghajar orang. Reva menunjuk wanita itu dan berkata, lalu mengapa kau tidak berbicara ketika dia memukuli orang lain? Manajer rahasia terdiam dan tampak canggung dan pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar, wanita itu memukul orang karena orang itu memang sudah sepatutnya dipukul. Sedangkan kalau kau yang menghajar orang, sudah pasti itu salahmu. Semua orang langsung menoleh dan melihat sepasang pria dan wanita sedang berjalan mendekat sambil tersenyum. Mereka adalah Xavier dan Kesia. Kakak iparku sayang, kita bertemu kembali. Xavier berkata sambil tersenyum, kita ini benar-benar berjodoh ya. Reva segera mengerutkan keningnya. Kedua orang ini ingin berbuat onar apa lagi? Salah seorang yang berada di tempat itu mengenali Xavier dan Kesia. Dan orang itu bertanya dengan penasaran, Kakak Su, apakah kau mengenal mereka? Tentu saja. Xavier segera tersenyum dan berkata, namanya Reva. Dia adalah kakak iparku. Adikku Nara, kalian tahu kan, waktu itu dia mencari pria untuk menikah ke dalam keluarga kami. Dan Reva ini adalah menantu sampah yang tak berguna itu. Begitu ucapan ini dilontarkan, seluruh orang yang berada di ruangan itu langsung gempar. Ternyata dia. Ya Tuhan, aku memang pernah mendengar bahwa Nara telah menikah dengan seorang pria yang tak berguna, ternyata seperti ini orangnya. Kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya menantu sampah saja sikapnya sombong sekali, masih ada aturan tidak sih? Mata manajer rahasia langsung cerah kembali karena barusan dia dibuat ketakutan oleh Reva. Dia mengira Reva adalah orang terpandang jadi dia tidak berani sembarangan. Tetapi melihat situasinya sekarang, ternyata Reva tidak ada backingan apa-apa. Bahkan keluarga Su yang berada di belakang Xavier juga bukan siapa-siapa. Tuan Muda Su, apakah keluarga Su mau bertanggung jawab atas urusannya? Tanya manajer rahasia dengan dingin. Dengan cepat Xavier berkata, manajer rahasia, kau jangan salah paham.
Urusan dia tak ada hubungannya denganku, kami telah pisah rumah. Mereka bukan lagi anggota keluarga Su kami. Tetapi manajer rahasia, aku sarankan kau untuk memeriksa kartu undangannya. Setahu aku, keluarga mereka tidak menerima kartu undangan. Reva ini hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit saja. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke tempat yang begitu mewah? Dengan cepat Kesia juga berkata, saat kami mau masuk tadi, dia sempat dicegah oleh satpam di luar karena tidak punya kartu undangan. Tetapi dalam sekejap mata saja dia sudah bisa masuk ke sini. Jangan-jangan kedua orang ini adalah satu komplotan. Pertanyaan ini membuat semua orang gempar kembali. Menantu sampah, orang tak berguna, petugas kebersihan dengan begitu banyak gelar yang ditambahkan sekaligus membuat semua orang semakin membenci Reva. Ekspresi manajer rahasia menjadi dingin. Lalu dia menunjuk Reva dengan telunjuknya dan memaki, dasar bajingan, aku pikir kau sangat hebat ternyata tak ada apa-apanya. Kau tadi bilang kau yang membawa gadis ini masuk. Oke, perlihatkan kartu undanganmu, aku akan memeriksanya. Reva, aku tidak punya kartu undangan. Manajer rahasia tertegun sejenak lalu memaki. Dasar brengsek. Kau jujur sekali ya. Kalau kau tidak punya kartu undangan dan menyelinap masuk ke sini berarti kau adalah seorang pencuri. Masih berani menghajar satpam dan orang-orang di sini lagi, kau. Kau ini mau merampok ya? Pengawal, panggil polisi, cepat panggil polisi. Dasar bajingan, kalau aku tidak membuatmu mati kali ini, aku akan mengikuti nama keluargamu.